Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Memang cantik kain katun, dibeli di pasar seni. Saya tidak lagi berpantun karena sudah diambil Kiai Ahmad Fauzi Tijani. Sekedar menjawab pantun saja. Yang sama kita hormati Kiai Nurun Tajalla, Kiai Hasan Jauhari Munsyid Al-Maliki, Sayyidi Al-Habib Faruq Al-Hasni, para bapak kades, tamu-tamu, hadirin hadirat, bil khusus sahibul bait, sahibul majlis Bapak Muhammad Wijdan. Insyaallah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma min muslimin yusbihu, setiap ada orang muslim yang bangun di waktu subuh. Artinya siapa yang tidur tadi malam dan bangun subuh ini, dia termasuk golongan hadis ini. Karena tidak semua yang tidur tadi malam bangun subuh ini. Ada yang bangun subuh ini buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ada yang bangunnya buka mata nampak gelap, terdengar suara marrabbuka. Maka yang bangun subuh ini dia buka mata, dia bersyukur alhamdulillah. Saat itu dikirim Allah malakani, dua malaikat. Malaikat yang pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang yang bersedekah ini berilah dia ganti. Dan yang mendapatkan doa ini adalah Bapak Muhammad Wijdan, karena dia sudah memberi manggis, anggur dan kelengkeng. Dan aneh ini, ada pohonnya nggak ada buahnya, ada buahnya nggak kelihatan pohonnya. Tapi Allah Maha Adil, yang tidak bersedekah diberi Allah juga malaikat yang mengirimkan doa. Apa kata malaikat satu lagi? Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang tidak bersedekah berilah dia kebinasaan. Mudah-mudahan kita bersedekah subuh. Nah, betul kata burung. Karena kalau tidak bersedekah setiap subuh, makanya ada program namanya program sedekah subuh untuk mengundang doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang bersedekah diberi ganti, yang tidak bersedekah na'udzubillah talafa, binasa. Biasanya kebinasaan itu berapa? Awali dengan sendal hilang, helm hilang, lama-lama suami hilang. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Setiap kita ini ingin supaya dilindungi agar Allah Subhanahu wa taala, maka yang menurunkan rahmat barokah itu Allah. Ibarat buah yang matang, dia gugur pakai bambu, pakai garam. Dan penyebab turunnya rahmat Allah itu adalah diantaranya hasan, artinya baik, sesuai dengan namanya, suaranya Masya Allah. Mata'tana, namanya menggoyangkan kepala, merasakan perasaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyampaikan selawat kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antara doa yang dipanjatkan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkat pada umatku orang yang paling awal bangun pagi. Fi bukuriha, orang paling cepat bangun pagi. Di Asia Tenggara ini, orang yang paling cepat bangun pagi adalah orang Singapura. Kenapa? Karena jamnya di setel 1 jam lebih awal. Itu kalau kita lihat di peta, di atas Malaysia, di bawah Singapura, di bawah Sumatera. Itu sebetulnya secara jam, secara ilmu geologi, itu 1 jam semuanya. Jadi kalau jam 8, jam 8. Tapi kenapa ketika jam 8 di Sumatera, di Singapura sudah jam 9? Karena presidennya nyetel jam lebih awal. Supaya apa? Supaya bangunnya lebih cepat dan bisnisnya lebih duluan, dan dia buka pasar lebih cepat dari negara-negara lain. Begitu cara mereka supaya cepat bangun, dan ketika 10 malam mereka melihat jam sudah jam 11. Tapi waktu sholatnya sama, hanya jamnya saja dipercepat. Ibu mau cepat, coba jamnya dipercepat 1 jam. Waktunya sama, tapi kita merasa hari itu lebih cepat. Dan katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang ketiga, kita kemudian berjalan pohonan, tanam tamanan. Ma min muslimin yazra'u zar'an. Setiap orang menanam pohon, risuarsan, menanam tanaman, fayakulu minhu tayrun, lalu dimakan oleh burung, au bahimatun, dimakan oleh hewan kambing, au insanun, dimakan oleh manusia, illa shadaqah, maka dia bernilai sedekah. Makanya niatnya memang sedekah, dimakan orang semuanya. Dan ketika tanam-tanaman ini dimakan burung, jadi sedekah. Dimakan hewan, jadi sedekah. Dimakan manusia, jadi sedekah. Tanam-tanaman yang ditanam, ada pohon pisang, ada pohon jambu, ada pohon macam-macam, maka ada sedekah kepada hewan, ada Allah Subhanahu wa taala. Di Turki itu sengaja diletakkan gandum di atas atap rumah supaya burung di musim dingin tidak mati kelaparan. Mereka sengaja memikirkan hewan. Tadi malam selesai tausiah, saya buka handphone, ada berita seekor harimau di kebun binatang meninggal. Ternyata setelah diperiksa di rumah sakit, perutnya kosong karena dikorupsi. Kejadian ini bukan di Indonesia, tapi di Konoha. Betapa yang menderita bukan cuma manusia, tapi juga hewan pun merasakannya. Sedekah tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Termasuklah burung-burung ini mendapatkan sedekah makanan. Burung ini makanan sudah dapat, tapi istri belum. Yang keempat adalah ketika ada seorang perempuan, mohon maaf tidak sopan, kurang adab kepada Habib, kepada ulama, seorang perempuan kehausan, berhenti di tepi sumur, tidak ada timba, dia ambil sepatu botnya, bekas kakinya, dia masukkan ke dalam sumur, dia berikan kepada seekor anjing. Anjing yang kehausan minum. 3 makhluk yang kotor, anjing kotor, perempuan itu mohon maaf wanita nakal juga kotor, tempat minumnya sepatu juga kotor, tapi gara-gara sebab itu diampunkan Allah dosa perempuan.
Tapi jangan gara-gara ini lalu pulang beli anjing, semuanya pelihara anjing. Ini peristiwanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, adakah sedekah kepada seekor binatang anjing?" Nabi mengatakan, "Fi kulli kabidin ratbin shadaqah." Untuk setiap hamba Allah yang hatinya basah, makhluk hidup, walaupun kepada seekor anjing, dia bernilai sedekah. Begitulah hebatnya agama Islam. Ada seorang perempuan ahli ibadah, sholatnya banyak, zikirnya banyak, tapi ternyata masuk neraka karena tidak memberi makan kucing. Ada perempuan yang nakal, tidak ada ibadah, tapi ternyata diampunkan Allah dosanya, hanya memberi makan seekor anjing. Dua-dua hadisnya mesti disampaikan dalam satu majelis. Karena kalau tidak nanti orang bangga dengan ibadahnya, tapi dia sudah zalim dengan makhluk Allah. Kalau tidak nanti orang akan putus asa dengan dosanya, padahal dia sudah berbuat baik kepada makhluk Allah. Kalau bisa kita dua-duanya, memberi makan anjing, memberi makan kucing, namun tetap beribadah. Jangan hadis ini dipotong. Ada orang yang suka motong-motong hadis, lalu kemudian ketika ditanya, "Kamu nggak sholat, kamu nggak puasa?" "Saya sudah memberi makan anjing." Karena hadis itu juga ada kronologisnya. Itu diceritakan tentang Bani Israel sebelum kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa kita nanti semua pasti akan mati, dan kita semua minta mudah-mudahan kita semua matinya husnul khatimah. Kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, sudah. Tapi bagaimana cara meraih husnul khatimah? Kata Nabi yang kelima adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu, sedekah menolak mati su'ul khatimah. Orang yang bersedekah itu matinya insya Allah husnul khatimah. Ada seorang laki-laki anak muda ganteng meninggal di belakang makam Ibrahim sedang sujud pakai ihram. Inilah kematian yang tidak bisa direquest. Meninggal di tanah haram, di dalam Masjidil Haram, sedang ihram, selesai tawaf di belakang makam Ibrahim. Kematian yang sangat indah. Setelah selesai, semua orang bertanya kepada ibunya, "Ibu, iya, anaknya ini seorang ulama?" "Bukan." "Kades?" "Bukan." "Kenapa ini matinya indah sekali?" "Nggak tahu." "Amalnya apa?" "Dia anak muda yang biasa saja." Beberapa hari setelah itu datang seorang janda membawa anak-anak yatim, takziah. "Mohon maaf kami terlambat datang takziah." "Kamu siapa?" "Kami adalah orang yang selalu diberi sedekah dari gaji anak muda." Makanya ibu nanti kalau tiba-tiba suaminya meninggal, beberapa setelah itu datang janda membawa anak yatim, itu husnul khatimah. Sedekah maksudnya memberi sedekah ini luar biasa, bisa menolak mati. Suatu ketika ada seorang di Maroko bermimpi berjumpa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai fulan, terbanglah engkau ke Saudi Arabia, temui si fulan bin fulan, sampaikan salamku kepadanya." Dia ragu, ini mimpi benar atau tidak. Mau dua mimpi yang sama. Datanglah kepada fulan bin fulan, dia masih bingung iya atau tidak, tapi sudah 3 malam berturut-turut. Akhirnya besok dia beli tiket pesawat
terbang dari Maroko ke Saudi Arabia mencari, masih hidup, masih dia datang temui, wahai fulan bin fulan, saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sampaikan salam kepada dia. Ketawa, nggak mungkin, saya manusia biasa, saya bukan ulama, biasa-biasa saja. Ternyata ngobrol, cerita-cerita, ditanya apa amalannya, adalah sedekah. Ahli sedekah ini hidupnya dimuliakan Allah, tapi kenapa belum dapat salam? Mungkin jumlahnya kurang. Saya sudah banyak. Mungkin saya sudah ikhlas. Itu tanda belum ikhlas. Ngaku ikhlas. Kita husnuzon saja. Mungkin Allah menjaga hati kita, karena seandainya saya sedekah, tiba-tiba datang orang menemui saya, wahai Ustadz Abdul Somad, ada salam dari Rasulullah. Saya langsung update status. Alhamdulillah sudah dapat salam. Amin, 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 amin. Hati saya menjadi rusak. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Yang keenam, orang yang sudah mati meninggal, hubungan dengan teman putus, hubungan dengan istri meninggal, istrinya hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu surat nikah berganti, nama kita diganti dengan nama Bronis, Brondong mati. Semuanya tinggal. Yang kekal abadi adalah yang keenam. Sekarang kita lihat teman nyata. Begitu nyawa dicabut dari badan, semuanya hilang. Yang sekarang tidak nyata, malaikat mungkar nakir tidak nyata, surga tidak nyata, Tuhan tidak nyata. Begitu nyawa keluar dari badan, yang nyata menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi itu Tuhan, enggak nyata. Kamu mau satu yang sesingkat-singkatnya, yang ini akan menjadi nyata. Begitulah hebatnya sedekah, mengalir. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, bangun majlis taklim. Insya Allah majlis berlanjut sampai pada hari kiamat. Asmaul Husna sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, berzikir dan mendengarkan pujian-pujian kepada Rasulullah syaraf, kumpul bersilaturahim. Memang cantik. Begitulah. Sampai berapa tadi? Sampai nomor 6. Ahad kita dijaga sedekah, dari mulai bangun subuh sampai berteman bersahabat, sampai mati husnul khatimah, sampai di liang lahat tetap terjaga, itu ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai jenazah-jenazah, hai orang-orang mati, maukah mau? Mereka menjawab, jawabannya ditulis dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berilah saya hidup walaupun qarib, sejenak, sebentar, semenit. Kamu kalau saya kasih semenit mau apa? Fa as-saddaqa, saya mau bersedekah. Enggak ada orang mati itu pas ditanya kamu apa? Saya mau sholat. Enggak. Tapi jangan gara-gara ini enggak sholat. Kamu kenapa enggak sholat? Karena orang mati itu ketika ditanya kamu mau sholat enggak, mereka menjawab fa as-saddaqa, itulah maka saya enggak sholat.
saya hanya sedekah. Ini orang dulu kalau malas aja, kalau nggak sholat aja. Sekarang nggak sholat pakai dalil. Memang setan sudah canggih. Sholat tapi tetap sodakoh tidak tinggal, karena sodakoh itu bergantung nempelnya di tiang, dan tiangnya itu adalah sholat. Makanya tempat sujud Nabi di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Kita berdiri di situ melihat tulisan salatu imaduddin, merenung betapa hebatnya hadis ini sampai ditulis di dinding mihrab Nabi. Tapi kita nggak bisa lama-lama melihat karena segera datang polisi. Haji. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah. Yang ketujuh, ketika ditiupkan sangkakala, idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars hancur berkeping, wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, yang di laut naik ke atas, namanya tsunami. Wa idzal bi'aru berkeping semuanya. Wa idzal qubur bu'tsirat, semua yang dikubur bangkit. Apa mungkin saya yang sudah dikubur dimakan cacing tanah hidup lagi, Ustaz? Ya. Mata hancur, rambut hancur, daging hancur, tapi ada azmuz zanab, tulang ekor di ujung di belakang, nanti di rumah bisa dirasakan, di sini jangan. Tidak hancur. Tanya dokter-dokter, Pak dokter, ada di tubuh kita ini yang tidak dimakan cacing tanah? Ada. Tulang ekor paling ujung, bisa cari di internet. Tanya nanti Google, hai Google, apakah ada yang tidak hancur? Ada. Tulang ekor paling ujung diperintahkan Allah untuk hidup lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Bangkit tegak berdiri, panas, tidak ada atap, tidak ada pohon kayu, tidak ada tempat berlindung, tapi di padang mahsyar. Yang ketujuh, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi kalau ada orang yang sodakohnya itu 100 juta, itu naungannya cor seperti ini kuat. Ini 100 ini cor. Kalau nanti lihat di padang mahsyar ada orang yang nggak kepanasan, nyantai, itu. Kalau 10 juta itu seng. Kalau 1 juta terpal, kalau 10.000 koran, yang 2.000 parkir. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki kita untuk bersedekah. Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli shadaqatihi, di bawah naungan sodakohnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, dia orang kaya Pak Ustadz, bisa bersedekah, saya nggak bisa bersedekah. Bersedekahlah dengan tanda tangan. Siapa itu? Kades. Tanda tangan. Pakai uang apa? Uang negara. Tanda tangan. Selama tidak melanggar aturan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya ibu rumah tangga Pak Ustadz, apa sedekah saya? Sedekah ibu lah yang paling hebat, karena menjadi darah daging untuk anak-anak ibu. Sampai hari ini setiap saya tausiah mengalir untuk ibu saya. Kenapa? Karena darahnya mengalir dalam diri saya. Dia adalah air susu ibu. Tapi sekarang sayangnya ibu-ibu sudah tidak menyusukan anaknya karena diserahkan ke kambing. Dan itu tidak terjadi di Pulau Madura. Yang saya ceritakan
planet Mars. Bagaimana seorang ibu mengandung juga adalah ibadah. Makanya perempuan yang meninggal saat melahirkan syahid. Sekarang perempuan yang mengandung malah diejek sama temannya. Tahun lalu mengandung, tahun ini mengandung. Jawab sama dia, ibadah. Inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku nabi yang paling bangga nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena umat yang paling banyak adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu tahun 90-an orang Indonesia gak boleh punya anak lebih dari 2. Nama programnya KB, nama badannya BKKBN. Ibu dengan anak 2 orang dipegang sama bapak. Bapak megang 2 anak, ada dalam uang limper 5 perak. Masih ingat? Yang ingat berarti sudah tua. Sekarang baru kita ngerti, ternyata Indonesia dari Sabang sampai Papua luas dan masih banyak tanah kosong, dan kita kekurangan umat. Siapa umat yang paling banyak di dunia sekarang? India. Nomor 2 China, bersaing China dengan India, umat paling banyak. Makanya dulu disuruh utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Sekarang nggak perlu lagi ke China karena Chinanya sudah datang ke Indonesia. Karena mereka adalah umat paling banyak. Tapi nanti di akhir zaman kalau dikumpulkan semua, kumpul semua dari mulai Darul Baydha Maroko sampai ke Son'a Yaman, ngumpul masih lebih banyak umat Nabi Muhammad yang ada di Nusantara, di Indonesia ini, dengan berbagai macam ragam bahasanya. Begitulah Allah memuliakan kita dengan banyaknya. Jadi bapak ibu yang masih ragu punya anak, bismillah, tawakkal ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan ini akan melanjutkan dakwah Islam di masa akan datang insyaallah. Berikut Ustaz Abdul Somad ini ceramah pakai 1, 2, 3 sampai ke berapa ini? Sampai yang adalah ketika kita sudah selesai sidang lalu diperintahkan masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka dibawa menuju pintu surga, dan salah satu pintu surga itu tertulis babus shadaqah. Babus shadaqah, pintu surga. Ada orang yang masuk dari babus shalah, ada orang yang masuk dari babul jihad, ada orang yang masuk dari babul kauziminal ghaiz, ada yang masuk dari babul soda rayyan, puasa tidak tinggal. Dan saya lihat dari tatapan mata bapak ibu, ini orang-orang yang masuk dari babus sodaqah. Karena saya lihat wajahnya wajah-wajah orang yang cerah, tidak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak sekali. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Babus shadaqah, diperintahkan mereka masuk dan mereka dapat salam dari Allah dikirimkan oleh para malaikat. 3 kali kita ulang, salamun qaulam mir rabbir rahim. Apa kata Allah? Salamun alaikum, selamat datang dari babus shadaqah. Tibatum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah dan setelah di dalam kamu tidak akan keluar untuk selamanya. Begitulah Bapak Muhammad Wijdan beserta Bapak Kades-Kades dan para habib alim ulama masuk ke dalam surga. Dan yang pertama mereka cari nanti adalah di mana Ustadz Somad.
Dan saat Bapak Kades bertanya kepada malaikat Ridwan, Ustadz Somad di mana kok nggak kelihatan? Kata malaikat, Ustadz Somad sudah lama menunggu di ruang VVIP. Amin. Saya cuma mau dapat doa dari Bapak Ibu. Cuman caranya begitu. Boleh jadi saya masuk surga bukan karena doa saya, karena saya riak, karena saya sum'ah, saya ceramah, gambar saya dipajang lebih tinggi dari Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Siapa yang membuat baleho ini? Beliau ini senior saya. Beliau sampai di Mesir 96, saya 98. Beliau sudah doktor dari Sudan, saya belum daftar. Tiba-tiba gambar saya dibuat di atas. Ini kurang adab namanya. Ustadz Somad salah. Itu kalau ngelihat balihonya dari atas, kami lihatnya dari bawah. Jadi Kiai Fauzi duluan. Itu cara ngeles. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya masuk surga bukan karena amal saya, bukan karena ceramah saya, bukan karena ibadah saya, tapi karena doa orang-orang yang bersodakoh dan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ketika sudah masuk ke dalam surga, 9. Mereka masuk ke dalam surga, mereka cari teman-teman mereka, sahabat mereka yang dulu sama-sama maulid, yang dulu sama-sama zikir, yang dulu sama-sama sodakoh, tapi setelah mereka cari nggak ketemu. Mereka lapor sama Allah, ya Allah, temanku yang dulu sama-sama di dunia di mana? Kebetulan dia pesawatnya nggak langsung transit. Di mana transitnya? Neraka jahanam. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Mereka merasa bersama. Karena dalam hadis dikatakan almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dia minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkanlah saya untuk menemui saudara saya. Dan Allah berikan izin. Dalam hadis syafaah dalam Sahih Bukhari, hadis yang panjang, cari sahabatmu yang engkau bergaul baik di dunia, walaupun imannya sebesar biji sawi, maka tubuhnya diberikan protek sehingga dia tidak terkena api neraka. Dia cari teman-temannya yang dulu baik di surga, di neraka, lalu ada imannya sebesar biji sawi, dia tarik sahabatnya masuk ke dalam surga. Itulah keutamaan orang yang berteman bersahabat karena sedekah, tapi tetap sama-sama beriman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kadang ada beberapa jamaah yang datang menjumpai saya, Ustadz Abdul Somad, ya, lihat wajah saya Ustadz. Kenapa? Nanti kalau tidak ada di surga, tolong cari saya di neraka. Saya bilang, kamu kok pede sekali masuk neraka? Kita sudah berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari neraka. Setiap selesai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Insyaallah kita masuk surga. Wa in zana, kalau dia berzina, wa in sarak, kalau dia mencuri, wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga. Kalau dia berdosa, dia masuk neraka, tapi dia tidak kekal selamanya. Sudah bersih, dia masuk surga. Salah satunya adalah dengan keutamaan sedekah, karena berteman, bersahabat baik. Makanya siapa yang selamat dari sifat bakhil, sebetulnya bakhil itu orangnya bakhil, sifatnya bukhl, tapi sampai di Indonesia sifatnya pun bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat syuh. Loh, tadi Ustaz Somad katanya sifatnya bakhil, bukhl, tapi kenapa syuh? Bahasa Arab itu kaya, ada bukhl, ada syuh.
Bedakannya bagaimana Ustadz? Misalnya kita jalan-jalan 3 orang, jalan-jalan 3 orang di Pulau Madura, lapar, pas lapar mampir ke Bebek Sinjai, mampir ke Bebek, pas gilir makan, udah selesai makan, pas mau bayar manggil, hitung berapa Pak? 75.000. Langsung dia keluarkan duit 25.000, dia bayar sendiri. Dia hanya bayar untuk perutnya. Itu namanya bakhilun. Uangnya nggak mau dimakan orang lain, dia cuma mau makan uangnya sendiri. Itu namanya bakhil. Tapi ada yang satu lagi, pas mau bayar, berapa? 75.000. Mohon maaf, saya sakit perut, supaya dibayar orang lain. Ini namanya syahih. Nama sifatnya syuh. Dia uangnya jangankan untuk bayar orang, bayar untuk dirinya sendiri pun nggak mau. Ini lebih parah lagi. Kalau mau ngetes nanti bisa dipakai yang 3. Ada orang uangnya nggak mau dimakan orang lain, dia hanya mau makan uangnya sendiri. Bakhil. Ada yang lebih parah. Jangankan dimakan sendiri, dia malah makan uang orang lain. Namanya syahih, sifatnya syuh. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita. Kita ingin anak keturunan kita orang-orang yang rezekinya berlimpah dan menjadi ahli sedekah semua, insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 sudah selesai, sudah mati husnul khatimah, sudah mengalir pahalanya, sudah masuk dari pintu babus sedekah, sudah masuk ke dalam surga karena syafaat. Masih ada lagi, masih ada yang ke-9, mereka yang rajin bersedekah ini. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dosa-dosa yang banyak itu ternyata bisa dihapus dengan sedekah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah. Sedekah menghapus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kepada tetangga, dosa kepada istri, dosa kepada suami tidak bisa dihapus dengan sedekah, mesti minta maaf. Saya ngomong lebih kurang 1 jam, kata-kata saya kasar menyakiti hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Lebih baik minta maaf di Pulau Madura daripada minta maaf di padang mahsyar. Kenapa? Belum tentu ketemu, beda level guys. Ini level orang-orang sedekah. Ustadz Somad ngomong begitu karena Ustadz merasa Ustadz lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi di atas. Ustadz ngomong begitu karena Ustadz merasa lebih mulia. Abdul Somad yang di atas tangga, Abdul Somad yang di atas teras, Abdul Somad yang di atas kursi, Abdul Somad yang di atas karpet. Boleh jadi yang duduk di bawah di atas lantai lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa diaminkan? Memang betul omongan saya itu, tapi kita jaga perasaan juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebat dan dahsyatnya sedekah. Yang ke-10 yang terakhir, dawu mardakum bis sedekah, obatilah penyakit batin, hasad dengki, busuk hati, penyakit pikiran, pikiran tidak baik, penyakit zahir, penyakit batin. Salah satu mengobatinya adalah dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Kepada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Muhammad Wijdan beserta seluruh keluarga besar,
Kalau umaroknya, bapak-bapak kades beserta ulamanya, para habaib dan alim ulama sudah duduk dalam satu majelis, ditambah dengan umat, 3 ini sudah baik, umaroknya baik, ulamanya baik, dan masyarakatnya baik. Pulau Madura baik, Sumatera baik, Kalimantan baik, Sulawesi baik, Jawa baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa umarok jadi jahat? Karena ulama su. Kenapa ulama jadi jahat? Hubbud dunia, hubbul mal wa hubbul jah. Suatu ketika Nabi Isa jalan-jalan di Palestina, lalu dia tanya kepada ulama Bani Israel, wahai ulama Bani Israel, ya, kenapa ikan ini busuk? Ya, ikannya mati. Ikan mati ya busuk. Kata Nabi Isa, bukan, karena garamnya tidak asin lagi. Ikan boleh mati, tapi kalau ada garam yang asin, maka ikan yang mati tidak busuk, malah jadi enak. Namanya ikan. Tersinggung ulama Bani Israel, karena makna ucapan Nabi Isa itu Bani Israel jadi jahat, busuk, karena ulamanya tidak asin lagi. Kalau mau mencari ulama yang tetap asin, di Madura, karena banyak garam. Yang ulama ucapannya masih didengar. Polisi, tentara, penguasa cukup berbicara dengan para alim ulama, konflik-konflik aman. Kenapa? Karena masyarakat masih mendengar ulama. Kenapa ulama itu didengarkan? Padahal ulama tidak punya harta, tidak punya kekuasaan. Mereka bukan sultan, tapi ulama itu adalah sultanul qulub. Dia sultan di hati pada jamaahnya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur para habaib, para ulama kita. Ustadz Somad itu ulama, saya bukan ulama, tapi karena sering duduk-duduk dengan ulama, akhirnya disangka orang ulama. Yang kami hormati para ulama kami, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya pencinta habaib, saya pencinta ulama. Mudah-mudahan dengan cinta saya itu saya bisa bersama dengan mereka hingga ke surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah 10 poin yang saya sampaikan pagi ini. Kalau bisa diingat alhamdulillah, yang nggak bisa diingat nggak apa-apa, karena bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Minum selasih di atas angkong, terima kasih, matur sekelangkong. Assalamualaikum.